Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Bournemouth versus Arsenal yang berakhir dengan skor 0-3. Kemenangan beruntun Arsenal menjadikannya sebagai pemimpin klasemen sementara di 3 laga awal IPL ini. Meski liga baru berjalan, namun ini adalah modal berharga bagi Arsenal untuk mengarungi laga-laga selanjutnya. Hadirnya pemain baru menambah kualitas individu terutama di lini depan, serta menambah variasi taktik Arteta. Nah, kita akan bahas pertandingan versus Bournemouth dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal kembali bermain dengan skema 4-2-3-1 dengan line up yang gak berubah dari pertandingan awal musim. Sementara Bournemouth menggunakan formasi 5-3-2. Formasi reaktif atau mengandalkan defense dan counter yang memaksa lawan membongkar pertahanan 5 back-nya. Ide taktik Arteta berusaha untuk attract atau pancing press Bournemouth ke depan agar tercipta jarak antar lininya dengan bentuk shape 2-3. Build up ini juga melibatkan Ramsdale, posisi Zinchenko dan White yang invert pancing press 2 gelandang tengah, dan Odegaard yang drop deep pancing press dari bek kanan dan gelandang bertahan. Bangun serangan dari Ramsdale terekam lewat statistik ini. Ia selalu dijadikan awal serangan di bawah yang berguna memancing press lawan tinggi, lalu bisa dieliminasi dengan umpan pendek maupun jauh ke belakang lini. Gak menunggu lama, gol pertama langsung tercipta di menit keempat. Gabriel Jesus jadi aktor gol ini mulai dari kontrolnya, lalu agresivitas, insting, kualitas individu, serta close control dribblingnya mampu memenangkan duel melawan Senesi, menang lari melawan Lerma, dan sukses melakukan take on melawan Smith. Kemudian memancing Mepham keluar posisi dan langsung menemukan Martinelli yang melakukan lari ke belakang lini pertahanan Bournemouth. Bola muntah dari tendangan Martinelli dieksekusi dengan tenang oleh Odegaard. Kualitas individu seperti ini yang nggak dipunya Arsenal musim-musim sebelumnya, yang mana berguna untuk membongkar pertahanan berlapis yang diterapkan lawan. Ide taktik Arteta adalah mengisolasi bek sayap lawan dengan wingernya yang tetap menjaga kelebaran. Dengan Zinchenko yang masuk ke tengah, maka Granit Xhaka bisa naik ke depan. Ben White yang start di belakang, jika blok lawan turun maka dia akan overlap. Tusukan dari sayap ini akan membuat backline lawan semakin turun dan ada ruang untuk cross atau cutback di depannya. Baru 4 menit berselang, Arsenal kembali mencetak gol kedua. Setelah memenangkan perebutan bola, anak asuh Arteta langsung melakukan switch ke White guna lepas dari press pemain tengah lawan. Meski bek kanan ini nggak memiliki eksplosivitas layaknya fullback pada umumnya, ia mampu membaca situasi permainan dengan overlap, serta membantu Saka membongkar pertahanan dari sayap. Kondisi 2 versus 2 di sektor sayap membuat jarak horizontal dari lini belakang Bournemouth semakin melebar. Martinelli yang lari ke belakang lini berperan mendorong garis pertahanan Bournemouth makin turun sehingga ada ruang untuk cutback di depannya. 2-0 untuk Arsenal. Bournemouth yang bermain defense lalu counter membuat Arsenal harus bisa menghentikan serangan baliknya. Dengan inverted fullback, Arsenal terbilang berhasil menghentikan usaha transisi dari Bournemouth. Kunci Arsenal mematikan serangan balik lawan adalah bagaimana setup rest defense atau mengatur pemosisian pemain bertahan ketika tim sedang menyerang. Dimulai dengan inverted fullback atau 2 fullback yang ke tengah guna memenangkan second ball. Lalu jika butuh keamanan saat 2 striker lawan mendapat bola, maka Ben White akan mundur untuk jadi extra center back. Dengan bermain dominan mengurung pertahanan lawan, gol akhirnya tetap tercipta pada menit ke-53. Gol ini berawal dari set piece pendek di sisi sayap. Pemain Arsenal gak hanya menumpuk pemain di tengah namun memasang Xhaka di sisi tiang jauh. Pemosisian ini berguna untuk umpan yang dilangsungkan ke arahnya ataupun bola yang dimuntahkan bek lawan.
Xhaka yang mendapat bola langsung umpan ke Saliba. Finishing berkelas dari seorang bek. Perebutan bola kerap dimenangkan Arsenal berkat pemosisian pemain di situasi-situasi yang tepat seperti di sini, 3 versus 3. Lalu di follow up dengan serangan cepat lewat race attack atau pemosisian penyerang saat tim bertahan. Dengan pemosisian yang tepat, serangan balik bisa dilakukan dengan cepat. Selain kemampuan mencetak gol, apa yang membuat Jesus istimewa adalah kemampuan pressingnya. Hal ini mendukung taktik Arteta dalam melakukan high press. Situasi menang bola di area tinggi ini sangat menguntungkan karena dekat dengan gawang dan bisa dikonversi jadi peluang. Namun sayang, Gabriel Jesus yang lari belakang lini dianggap offside. Kita lihat kembali kemampuan Jesus dalam melakukan press di depan. Bola liar langsung disambar oleh Smith Rowe di belakang Jesus, dan ia langsung mengidentifikasi Nketiah yang berlari ke belakang lini. Namun tendangannya masih bisa ditepis. Lalu apakah ada kelemahan pada Arsenal? Jika dilihat pada peluang emas Bournemouth ini, The Gunners menderita peluang saat dipres ketat. Pivot Arsenal di sini salah dalam mengambil keputusan berbalik badan ke kiri, di mana pemain-pemain Bournemouth lebih banyak di sisi ini. Dari statistik pressing yang dibikin The Athletic ini, terlihat bahwa Arsenal start dengan pressing intensitas tinggi di awal musim, lalu drop di akhir musim. Sering kita lihat juga Arsenal menderita possession menjelang akhir babak pertama, lalu pada babak kedua seperti di laga versus Palace. Hal ini terekam dalam statistik possession, di mana Arsenal bukanlah tim yang dominan mengontrol lewat possession jika dibandingkan tim-tim lain di EPL. Atau statistik yang dibuat akun Odriozolite ini menangkap turunnya Arsenal di banyak parameter statistik. Hanya Arsenal yang mampu menyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan di Premier League. Ini menjadikannya pemuncak klasemen di awal musim. Ada anggapan bahwa Arsenal belum ketemu tim-tim di Big Six. Memang benar, namun tim-tim di luar Big Six jumlahnya lebih banyak, dan konsistensi melawan tim-tim ini bisa jadi modal besar untuk tetap berada di klasemen atas. Yap, kuncinya adalah konsistensi, terutama untuk PR Arteta dalam menjaga performa di babak kedua. Ini yang membuat Arsenal masih mengincar beberapa nama pemain untuk kedalaman skuad.